Halo guys, welcome back to my channel bersama aku Yanti. Thank you sudah mengklik video ini ya. Hari ini aku tuh mau mereaksikan lagu terbaru dari Jin BTS nih guys, yang berjudul ABYSS. Yang kemarin ini tuh dikeluarkan lagu ini pada waktu Jin berulang tahun yang ke-29 guys. Dan ini tuh agak sedikit mengagetkan para ARMY ya. Pasti aku yakin kemarin banyak ARMY yang surprise juga dengan lagu ini, karena kan yang ulang tahun Jin ya. Harusnya kan yang ngasih kado itu kan ARMY ke Jin gitu kan. Istilahnya yang menerima kado itu harusnya Jin, atau yang menerima surprise itu Jin, tapi malah yang memberikan surprise itu adalah Jin sendiri kepada para penggemarnya. Nah, jadi hari ini aku tuh mau mereaksikan lagunya guys, dan setelah itu kita akan membahas sedikit fakta-fakta menarik di balik lagu ABYSS ini guys. Sebenarnya aku nggak tahu sih cara bacanya. Ini kan aku kayak ngeja ya, ABYSS. Dan apa sih kepanjangan ABYSS ini tuh sebenarnya? Bagi kalian yang tahu, kalian bisa bantu komen di bawah guys ya. Oke, jadi langsung kita reaksikan aja guys ya. ABYSS by Jin. Tapi nanti aku nggak akan munculin musiknya guys ya, karena pasti kena copyright juga, dan ini kan cuman musiknya aja kan, bukan semacam MV gitu yang kita reaction, jadi bisa cuman pakai earphone aja. Oke ya guys ya, kita mulai 3, 2, 1 ya. Ini nggak ada subtitlenya nih guys. Oke, bentar, ini di awal musiknya kayak ada semacam retro gitu nggak sih? Ya nggak sih? Oke, udah masuk. Ini musiknya genrenya agak sedikit tenang-tenang, mellow gitu ya guys ya. Tapi dia ini pakai bahasa Korea semua guys. Kayaknya sih sepanjang aku denger. High note guys. Ih, merinding. Tapi emang yang paling aku suka itu dari suara Jin itu sebenarnya dia itu mempunyai high note yang keren banget sebenarnya. Cuman mungkin karena selama ini kan berbarengan sama member BTS yang lain, jadi kalau misalnya untuk yang terlalu tinggi banget kayak kurang pas gitu kan. Kemarin aku denger lagunya itu dari Dionysius sih. Dionysius dia kemarin itu tinggi banget, ada kan yang note dia tinggi banget. Enak loh guys lagunya. Tapi kayaknya kalau kita tahu liriknya kayaknya ini mengandung bawang sih kayaknya. Udah habis dia. Jadi durasi lagunya cukup cepat ya, 2 menit 35 detik. Oke, jadi itu dia tadi, keren banget lagu dari Jin. Tapi dari yang aku lihat ini tuh sepertinya lagunya genrenya agak yang slow gitu, dan sepertinya liriknya mengandung bawang nih kayaknya. Soalnya nggak ada subtitlenya guys, dan dia menggunakan bahasa Korea. Kebetulan aku nggak ngerti bahasa Korea ya. Jadi kita cari dari beberapa artikel yang terpercaya. Jadi aku udah menemukan nih lirik lagu ABYSS ini dalam bahasa Indonesia. Jadi udah ditranslate. Seperti ini kira-kira isinya ya. Aku menahan napasku dan pergi ke lautku. Aku menghadap diriku yang sedang menangis sedih namun tampak indah. Wow, ini deep banget guys. Dia menghadap dirinya yang sedang menangis sedih namun tampak indah. Ini kayak sedikit puitis juga gitu, tapi ya bener-bener deep gitu. Aku di dalam kegelapan itu, aku ingin menemukanmu dan memberitahumu bahwa hari ini aku ingin mengenalmu lebih baik lagi. Aku masih bersama diriku, dengan suara yang tak bisa keluar, aku mengitarinya. Tempat hitam itu, aku ingin tenggelam di dalamnya. Aku ingin pergi ke sana, aku akan ada di sana. Begitu pula hari ini, aku mengitarimu lagi. Semakin ku mendekat denganmu, aku semakin kehabisan napas dan kamu terasa kian jauh. Aku bertanya-tanya, apakah kamu pergi semakin dalam ke laut. Diriku di dalam laut, aku ingin menemukannya dan memberitahu bahwa aku ingin mengenalmu lebih baik hari ini. Masih aku bersama diriku dengan suara yang tak bisa keluar, aku hanya mengitarinya. Tempat gelap itu, aku ingin tenggelam di dalamnya. Aku ingin pergi ke sana, aku akan ada di sana. Begitu pula hari ini, seperti ini aku menutup mata di sampingmu. Wow, ini deep banget sih.
Liriknya bener-bener deep banget. Jadi kira-kira translate-nya seperti itu ya guys ya. Walaupun mungkin pasti ada sedikit yang kurang ya, karena kan bisa jadi pengertian yang ada di Korea itu nggak seperti waktu kita translate gitu kira-kira. Tapi ya kurang lebih seperti itulah. Nah, oke, sekarang kita masuk ke faktanya. Jadi ada beberapa faktanya juga nih guys di balik lagu ABYSS ini. Fakta yang pertama ini, Jin menyertakan sebuah surat mengenai proses pembuatan ABYSS ini. Nah, ini yang menarik banget nih guys ya. Jadi ya bersamaan dengan dirilisnya lagu ABYSS itu, Jin pun menuliskan surat yang cukup panjang juga nih guys. Nah, di dalamnya dia menjelaskan alasan pembuatan lagu tersebut dan proses yang ia lalui. Dimana Jin berkata bahwa selama ini ia tak ingin membagikan kesedihannya dengan fans karena ia tidak mau membuat orang lain khawatir. Namun lain halnya dengan musik. Menurutnya melalui musik ia bisa membagikan semua hal yang membuatnya cemas. Ia mengaku mengalami burnout atau stres yang hebat setelah Dynamite meraih peringkat 1 dalam Billboard Hot 100. Wow. Seriously, memang benar ya, kita nggak bisa nebak orang itu cuman dari covernya aja gitu ya. Padahal kelihatannya mereka tuh kayak happy banget gitu, bahagia banget, kayak sesuatu hal yang selama ini mereka impikan akhirnya tercapai. Ternyata dibaliknya tuh Jin malah merasa stres yang hebat gitu ya kan. Oke, lanjut ya. Jin merasa ia tak pantas menerima penghargaan itu dan banyak orang yang lebih baik darinya. Dia berkata di situ, hatiku terasa berat dan aku merasa ingin menyerah dari semuanya. Nah, kemudian Bang Si-hyuk selaku CEO dari Big Hit Entertainment menyarankan kepada Jin untuk menuliskan perasaan tersebut ke dalam sebuah lagu. Sebab hal ini katanya bisa menjadi terapi untuknya. Awalnya Jin ini merasa tidak percaya diri dan dia ini ingin menyerah aja gitu. Namun setelah Bang PD ini meyakinkannya, ia pun menyanggupi untuk menulis lagu tersebut. Di sini bersama dengan penulis lagu bernama Bumzu, Jin pun mulai menceritakan apa yang ia rasakan nih guys. Kemudian Jin berterima kasih kepada Bumzu karena berkat bantuan dari Bumzu ini, akhirnya dia bisa bangkit dan bisa menjadi lebih positif lagi dan berhasil menyelesaikan lagu dari ABYSS ini. Itu dia fakta yang pertama guys. Kemudian fakta yang kedua, lewat lagu ABYSS, Jin bermonolog dengan dirinya sendiri. Menurut Cambridge Dictionary, ABYSS ini itu artinya jurang yang tampak tidak berdasar nih guys. Kemudian Jin menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan tempat gelap di mana dia melihat dirinya ini jatuh ke dalam sana. Jika diinterpretasikan, tempat tersebut adalah momen di mana Jin merasa cemas, khawatir, dan merasa nggak pantas untuk menerima pencapaian yang saat ini dia dapatkan. Alih-alih mengubur atau lari dari perasaan itu, Jin pun mencoba untuk tetap menemani dirinya. Ia ingin memahami dirinya lebih dalam dan mengenal hal yang membuatnya tidak berdaya. Dengan begitu, ia bisa berdamai dengan segala perasaan negatif yang menghantui dia. Kemudian fakta yang ketiga guys, RM ikut membantu menulis ABYSS. Wow. Dimana di akhir suratnya Jin juga berterima kasih kepada RM selaku leader dari BTS, dimana RM telah ikut andil dalam membantu penulisan lagu dari ABYSS ini. Melalui tweetnya, RM pun mengatakan bahwa ia senang bisa berpartisipasi walaupun hanya menulis satu bagian kecil dari lagu tersebut. Dan di akhir suratnya Jin juga mengatakan bahwa lagu dari ABYSS ini memang gak begitu cocok untuk disebut sebagai lagu perayaan ulang tahun, namun dia ingin menunjukkan apa yang ia rasakan selama ini kepada ARMY dan menurutnya inilah saat yang tepat. Dimana dia menuliskan, ARMY tolong dengarkan lagu ini walaupun ada kekurangan di dalamnya ya. Gimana guys kira-kira dengan lagu ini? Aku yakin kalian sudah banyak mendengarkan lagu ABYSS ini. Menurut kalian gimana? Pendapat kalian gimana? Tapi kalau yang aku lihat ya, ini pendapat pribadi aku aja, mungkin lagu ini tuh menggambarkan sosok lain dari Jin BTS. Karena selama ini Jin yang kita kenal itu adalah seseorang yang periang, yang happy, yang humoris, kocak gitu. Kayaknya itu jarang banget menunjukkan sisi-sisi yang sedih atau sisi-sisi yang berbeda dari diri dia gitu ya. Makanya waktu lagu ini tuh aku baca lirik lagunya itu kayak bener-bener deep banget gitu. Apa memang seperti itu banget ya perasaan yang dirasakan oleh Jin. Ditambah lagi dia menuliskan surat seperti itu gitu kan. Bener-bener kayak curahan isi hatinya gitu, bukan karena dari kisah orang lain gitu, tapi memang dari kisah dirinya sendiri gitu. Ya aku yakin memang setiap orang pasti punya sisi yang lain di dalam dirinya, maksudnya sisi yang gak perlu ditunjukkan sama orang banyak, apalagi mereka itu adalah public figure ya, gak mungkin juga kan mereka nunjukkan hal-hal yang sedih-sedih mulu gitu kan di depan kamera. Kalau menurut kalian gimana guys? Kalian bisa komen di bawah guys ya. Dan kalau misalnya ini ada beberapa hal yang ingin kalian tambahkan, contohnya dari lirik lagunya atau faktanya yang ingin kalian tambahkan, kalian bisa komen di bawah guys ya. Oke, jadi itu dulu dia video dari aku hari ini guys. Kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like-nya, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya,
ya. Nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dariku, dan share ke teman-teman kalian guys supaya channel ini semakin berkembang, dan aku juga pastinya semakin semangat guys buat video-video terbaru untuk kalian. Dan juga aku menantikan ide-ide konten menarik dari kalian guys yang kayaknya ini seru banget untuk kita bahas bersama, atau kalau mau reaction apa kalian bisa komen di bawah guys ya. Thank you gengs, dan sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe, I purple you, Borahae.